Aku kan ada babi. Seperti
Kau Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan, sujud di hadapan-Mu, perhiaskan kekudusan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati aliranmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menikmati betapa indahnya di dalam Tuhan. Betapa berbahagianya hidup kami ketika kami ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati ibadah kami yang singkat ini. Engkau melihat setiap kami Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami yang terdalam. Engkau melihat pikiran kami, keinginan kami Tuhan Yesus. Biar semua itu seturut dengan rencana-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat ibadah kami yang singkat ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman, Engkau ambil alih Tuhan hidup kami. Engkau ambil alih acara kami yang singkat ini, supaya menjadi suatu pujian yang menyenangkan, ibadah yang mengharumkan nama Tuhan, di mana hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih beracaralah Engkau, Kau ambil Tuhan Yesus setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba. Biarlah semuanya itu Tuhan Yesus seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita sudah ada di bulan Agustus ya. Di mana bulan Agustus bangsa kita boleh merayakan
kemerdekaan yang keberapa Bapak Ibu? Ada yang ingat? 77. Kalau usia 77 bagi setiap kita yang berumur tentu sudah dewasa, sudah matang ya Ibu. Sudah tua ya, sudah tua, sudah matang, otomatis karakternya juga sudah berakar. Berakar dalam arti semakin menyerupai. Kalau dikatakan serupa nanti itu tergantung pribadi masing-masing. Tetapi kalau dilihat dari perjalanan itu seharusnya sudah menyerupai gitu. Jadi kalau firman yang lalu yang boleh saya bawakan, yang terakhir saya boleh berdiri di mimbar ini, terpujilah Tuhan yang boleh mengaruniakannya, yang diberikan kesempatan. Kalau saya katakan yang kemarin itu firman mengatakan menjadi, siapa ingat menjadi terang ya? Ada yang ingat nggak? Menjadi terang, bangkit dan menjadi teranglah. Kalau sudah sampai di kategori ini, kalau katanya bangkit menjadi terang, otomatis satu ada kemauan dari dalam, dari hatinya, dari pikirannya untuk menjadi itu dalam kategori menjadi saksi, menjadi terangnya, di mana hidup kita boleh dipakai untuk alat kerajaan Allah. Tetapi saya katakan Bapak Ibu, di situ tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Jadi untuk pagi hari ini itu kategorinya masih di area itu Bapak Ibu, tapi lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi seperti ini Bapak Ibu. Memperhatikan hidup kita sepanjang hari. Berarti ketika kita ada di luar sana, ketika kita sudah menjadi saksi, berarti kita perlu. Kadang-kala kita tidak bisa memperhatikan, maksudnya enggak kita review kehidupan kita. Kalaulah kita keluar dari ruangan ini, sampai kita lewatilah sepanjang hari ini, tentunya kalau kita dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan review hidup kita. Kalau di Komsel 2 minggu lalu saya katakan seperti ini Bapak Ibu. Sini pertanyaannya, kira-kira bisakah kita sepanjang hari mengalami hadirat Tuhan? Saya sekali lagi Bapak, kira-kira sepanjang hari bisa nggak kita hidup di dalam hadirat Tuhan? Masih ragu ya. Kira-kira bisakah kita hidup sepanjang hari mengalami hadirat Tuhan? Bisa. Kenapa responnya lambat sekali Bapak Ibu? Kalaulah kita mengalaminya, kalaulah kita mengalami dalam masalah, tentunya kita berkata bisa. Amin. Ya percaya katakan amin. Amin. Tentunya kita katakan bisa. Kenapa? Karena kita sudah mengalaminya. Jadi kalau Anda masih mengatakan suaranya tidak kedengaran, berarti Anda ragu-ragu. Ketika saya bertanyakan di Komsel, ada yang mengatakan bisa, berarti sudah mengalaminya, walaupun masih terseok-seok. Jadi kalau yang di lalu kita katakan belajar menjadi bangkit, menjadi kesaksian, itu harus kita cross check, kita perhatikan hidup kita. Benarkah kita menjadi kesaksian? Benarkah kita menjadi orang yang bangkit? Tentunya kita cross check secara pribadi. Jadi saya mau sedikit cerita. Kalau beberapa minggu ini saya kerja di daerah yang jauh, daerah Barelang. Ya, jadi 2 atau 3 hari yang lalu, hari Kamis ya, sampai sini mengetahui lalat horbo. Ada yang tahu nggak? 1, 2, 3, cuma 3 ya. Namanya lalat horbo. Itu biasanya Bapak Ibu, kalau kita dari Gunung Pasogit,
Kita tahu kalau kita di sedikit ladang, kita ngawal di kerbau, itu pada nempel semua di badannya. Kita tahu karakter kulit kerbau ini tebal ya, tebal. Jadi lalat kerbau itu makanya dia lalat kerbau, dia punya jarum yang panjang gitu. Jadi kalau saya nggak pernah digigit lalat kerbau, sudah pernah, tentu kalian sudah tahu rasanya sangat sakit, sangat sakit. Jadi hari Kamis lalu saya digigitnya sakit, jadi saya pastab, tahu pastab ya? Saya kena memang kan, dia jatuh langsung mati. Gitu. Tapi saya tidak mikir, karena sebelumnya juga saya pernah digigit, saya nggak memikirkan seperti itu gitu. Jadi tetap kerja, kebetulan kami mengecor jalan yang curam begini, panjangnya lebih kurang 22 meter. Bayangkan kita harus menarik kerikil dari bawah, itu harus 2 orang pakai beku. Jadi satu menyorong, satu ditarik gitu. Setelah digigit tadi, saya melakukan itu gitu. Jadi posisi kami itu. Jadi nanti saya katakan ini sangat berapa ya, maksudnya ceritanya. Jadi karena tadi saya pastab itu mungkin bisanya atau ujungnya itu mungkin tinggal di sini gitu. Tapi saya belum merasakannya, belum tahu gitu kan. Tapi kerja terus mungkin karena reaksi kerja kita bergerak, mungkin panas gitu. Jadi terlewatilah hari itu, malamnya saya udah mulai kok ada sesuatu yang, tapi saya teringat mungkin gara-gara itu gitu. Tapi saya nggak apa-apain, nggak gubresin. Pagi harinya sudah merasa, kalau kita disuntik vaksin, tentu ada kebas kecil gitu ya. Paginya masih kecil, dia harus berangkat kerja, sampai di sana makin besar kebasnya, makin lagi gemuk gitu. Jadi sudah kena ke sini kan, wah kayaknya saya nggak bisa ini, karena saya rasa kalau semakin bergerak semakin besar gitu, bengkak itu makin besar gitu. Jadilah saya pulang ke rumah, istirahat, terus nunggu sorenya berubah. Jadi mau saya katakan seperti ini Bapak Ibu, kalaulah kita mengikut Tuhan, itu tadi kan reaksinya ada Bu ya, dia bukanya. Kalaulah kita mengikut Tuhan sepanjang hari, tentu ada firman yang masuk ke dalam hidup kita. Firman itu kalau nggak kita kerjakan, dia nggak akan bereaksi. Dia akan nggak bereaksi. Semakin kita berjuang, bertanding, tentu firman itu akan berakar di hidup kita. Sama seperti yang masuk berita yang bisa yang di kaki saya itu. Karena saya setelah dia di dalam, saya beraktivitas, dia beraksi, membuat kaki saya bengkak gitu. Jadi ketika saya datang berobat ke dokter, dia bilang, nanti Pak istirahat ya, jangan banyak bergerak. Semakin dia bergerak, dia akan semakin bengkak gitu. Jadi saya disuruh istirahat setelah itu. Jadi firman itu pun boleh bertumbuh di kehidupan kita. Setelah kita terima, kita alami, kita berjuang, bertanding di sana, tentu dia akan beraksi. Otomatis dampak dari firman itu sendiri, tentu kita semakin, contohnya di dalam memuji menyembah Tuhan, tentu kita semakin bertambah kapasitasnya. Tingkat fokus kita kepada Tuhan bertambah juga. Jadi semua yang ada di hidup kita ketika kita menerima firman Tuhan, seharusnya itu juga berdampak bagi diri kita sendiri, pribadi masing-masing. Jadi kalau sampai hari ini kita belum berdampak atas hidup kita sendiri, belum sampai kita secara pribadi dikategorikan sepenuhnya memuji Tuhan atau sepenuhnya Tuhan itu berdaulat, berarti firman itu juga belum kita alami. Ketika itu saya alami, Tuhan terima kasih mengalami ketika itu. Sampai sekarang masih tadi sudah mengecil Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Tapi saya langsung diingatkan Tuhan akan firman. Oh iya, itu sama juga seperti firman. Ketika firman itu kita alami, ketika firman itu kita hidupi, tentunya berdampak pada hidup kita secara pribadi. Kita akan semakin mengasihi,
kayaknya terlalu kuat saya ngomong mereka sedikit aja supaya jangan volumenya sedikit lagi. Jadi saya sudah terima kasih Tuhan. Terus dengan Tuhan seperti itu, oh iya ya, berarti disadarkan juga Tuhan. Berarti kedepannya secara pribadi bagi saya, karena dibukakan Tuhan bagi saya, oh iya ya, terima kasih Tuhan, supaya kedepannya saya juga lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengerjakan firman. Kenapa? Itu diibaratkan juga, kalau kita terima firman Tuhan, dia akan berdampak seperti yang kita tuju, dia akan berdampak. Dampaknya bukan kalau kita terima Tuhan, berdampak hidup kita semakin diubahkan, karakter kita semakin diubahkan, sifat kita semakin diubahkan, gairah kita memuji Tuhan semakin diubahkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau saya bilang tadi judulnya memperhatikan hidup kita, cobalah dulu sampai saat ini telusuri hidup kita. Apakah kita masih ada di kategori bersifat dunia, atau masih keinginan dunia itu masih tinggi, keinginan dunia itu masih kalau masih ada memang ada, tapi saya mau katakan tidaklah sepenuhnya lagi kita terpaut, tidak lagi sepenuhnya kita ragu akan perlindungan Tuhan. Kalau di firman Tuhan katakan tinggallah di dalam aku. Seperti apa itu Bapak Ibu? Coba ada yang tahu ayat berapa di kitab mana? Tinggal di dalam di Lukas, coba dibuka. Ada yang dapat? Ya, firman ini dikatakan Tuhan adalah gambaran pokok, kita adalah sebagai rantingnya. Yohanes 15 ayat 4. Coba kita baca 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Pertanyaannya Bapak Ibu, sampai saat ini siapa di antara kita yang sudah banyak buahnya, Bu? Bapak Ibu, sudahkah hidup kita berbuah? Terkhususlah kita bagi kita secara pribadi, terutama pribadinya dulu, pribadi macam saya katakan terima kasih Tuhan, Engkau bawa aku semakin mendekat kepadamu. Kenapa? Kalau kita tidak mendekat kepada Dia semakin dekat, bagaimana mungkin firman-Nya mengatakan kalau kita tidak tinggal di dalamnya kita tidak berbuah? Jadi pertama-tamanya yang diberkati berbuah itu hidup kita. Dan itu akan dilihat sekitar orang-orang di sekitar kita. Bayangkan aja Bapak Ibu, kalau kita mengatakan hidup kita berbuah, tapi orang-orang yang sekitar kita melihat kita, perkataan kita, keinginan kita, pikiran kita terpaut pada hal-hal yang dunia. Contoh aja dulu, mamo, uang. Secara umum, memang kategori manusia tidak bisa terlepas dari uang. Tetapi kalau sampai mendarah daging, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Jadi firman-Nya katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Gak bisa Bapak Ibu kita berbuah dari diri kita sendiri, harus ada di dalamnya. Kalau kita di dalamnya, orang akan melihat pikiran kita ada di mana? Di uang, di dunia, di kemewahan juga itu Bapak Ibu. Itu juga nggak dirancangkan Tuhan. Kesombongan itu juga. Nah. Jadi hanya ketika kita tinggal di dalamnya, kita diubahkan, kita dibawa semakin mengenalnya, dibentuklah karakter kita, dibentuklah jiwa kita, hati kita, nurani kita, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tidak lagi memuji Tuhan matanya kelihatan ke sana, pikirannya kelihatan. Orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, matanya itu dia nggak menerawang,
pikiran itu nggak merawat, itu menandakan orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dia nggak merawat, kelihatan orang yang fokus kepada Tuhan. Saya pastikan Bapak Ibu, kalau Anda masih menerawang begini-begini kelihatan, Anda masih belum sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nggak mengalami hadirnya di mana kita cooperate bersama-sama, sehingga Anda untuk bergerak pun malas, apalagi mengangkat tangan. Sedangkan anak kecil aja kalau disuruh nyanyi, kalau acara ini mau masuk Natalan, itu kalau mereka kan bergerak, itu masih kecil sudah, itu harus dibiasakan, apalagi kita. Itu menandakan kita mengakui Tuhan. Daging kita, tubuh kita sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan Tuhan. Itu satu hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi untuk memperhatikan seluruh kehidupan kita sepanjang hari, supaya seperti yang alam saya katakan, untuk menjadi kesaksian itu kita boleh kerjakan, kita boleh lakukan. Tetapi kan dulu, sebelum itu saya katakan, untuk menjadi kesaksian baiknya juga harus dipulihkan. Kalau nggak dipulihkan susah menjadi kesaksian. Karena apa? Akan keluar perkataan-perkataan yang mungkin bisa menyakitkan, mungkin bisa yang menyinggung. Mungkin terkhusus yang di rumah tangga ya. Ini paling sering kejadian. Bagi yang suami istri mungkin sering mengalami. Saya nggak katakan kalau yang berkeluarga itu tidak luput dari semacam persoalan, tidak luput dari semacam sesuatu yang mungkin yang perdebatan. Tetapi kalaulah kita yang di dalam Tuhan udah dari segi kategori yang matang menangani masalah, perkataan ini, intonasinya ataupun itu ada di dalam kasih itu kelihatan kalau orang-orang yang sudah matang di dalam kasih. Dia melihat mengeluarkan perkataan itu tidak menjatuhkan. Dia mengeluarkan perkataan itu tidak membuat mematahkan. Dalam arti mematahkan itu menstop, berarti tidak ada lagi komunikasi untuk kelanjutannya. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan seharusnya ketika dia sudah memiliki kasih dari Tuhan, berbicara pun bagaimana supaya atraksi antara dua orang itu bisa menyambung. Kenapa? Ada kasih di sana. Kalau tidak ada kasih di sana, perkataan itu akan keluar sepatah kata, memutuskan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perkataan. Makanya kita harus mengerti, kita telusuri sepanjang hari hidup kita. Apa yang kita alami sepanjang hari ini? Ada sesuatu yang membuat Tuhan disenangkan? Saya berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya boleh mengalaminya, tapi walaupun saya sepenuhnya jatuh bangun di sana, tapi ketika itu ada, ketika itu diberikan, kita mau untuk melakukannya, kita mau untuk mengerjakannya. Coba kita buka firman-Nya di Efesus 5 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, kita harus perhatikan hidup kita. Yang pertama, hidup kita. Kalaulah kita, coba satu lagi di 1 Yohanes 1 ayat 2. Ya, saya bacakan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ya, di sini Paulus katakan hidup yang kekal, hidup yang kekal apa? Firman yang hidup. Firman yang hidup itu siapa? Yesus sendiri. Yesus itu. Makanya kita harus ada di dalamnya. Ketika firman tadi dikatakan oleh berapa Yohanes, kita tinggal di dalamnya. Itulah firman hidup. Kita perhatikan hidup kita, ada enggak Yesus sepanjang hari? Bisakah kita mengalami hadirat Tuhan sepanjang hari? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Itu yang mau saya dengar Bapak Ibu. Kalau Anda Bapak Ibu semua mengatakan bisa,
saya ingin juga kita sama-sama mengalaminya. Amin. Sama-sama mengalami. Terlebih lagi kita yang udah pelayan. Mari kita sebagai pelayan yang telah menerima kasih karunia. Memang semuanya kita pelayan. Bukan dikategorikan hanya memang melayani di gereja kita pelayan, tidak. Semuanya kita pelayan. Tetapi kalau diterima anugerah dan kasih karunia, mari jadikan kita menjadi saksinya, menjadi pelayannya. Sesuatu yang membahagiakan di hidup kita. Kalau kita berkata itu suatu membahagiakan, berarti kita tidak lagi terkait dengan uang. Tetapi itu bisa dilihat nanti Bapak Ibu. Kalau orang hanya pikirannya ke uang, pikirannya hanya ke materi, itu kelihatan Bapak Ibu. Orang-orang akan menilainya. Gak perlu saya katakan orang-orang akan menilainya. Di pikirannya hanya ada uang. Nggak memikirkan, nggak dilihat keseluruhannya, nggak dilihat sekitarnya, apa yang sedang terjadi. Nggak dilihat bagaimana kondisi gitu. Tetapi mauku digenapi, mauku terpenuhi, mauku disediakan gitu. Ya, memang firman ini sangat keras. Saya juga menyampaikan Tuhan, perlu nggak sampaikan? Kalau memang diingatkan, saya katakan ya udahlah Tuhan, kalau nanti jemaat melihat saya, waduh, kok Pak Ririn segitunya yang berkata-kata gitu. Tetapi ya karena saya sudah sampaikan ketika firman yang lalu, bagi yang mau bangkit menjadi saksinya harus dikerjakan kelanjutannya. Kenapa? Kalau tidak dikerjakan kelanjutannya untuk menjadi kesaksian itu, untuk menjadi alatnya, itu akan susah, akan membuat kita menggelendot gitu. Jadi harus terus perhatikan hidup kita, semakin berjaga-jaga. Coba lagi kita buka di Yohanes 12 ayat 25. Mari kita baca 1, 2, 3. Siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan hidup kita, kalau kita tidak menyayangkan nyawa kita, semuanya untuk Tuhan, tentulah apa yang menjadikan kita kehidupan kekal yang Tuhan janjikan, Ia akan memelihara hidup kita yang kekal. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Berarti kehidupan kita ini, hidup kita ini, kita arahkan untuk kerajaan surga. Kalau dari intinya, orang yang tidak menyayangkan nyawanya, berarti semuanya, hatinya, pikirannya, kekuatannya diserahkan kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, makanya semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Jadi harapan saya, baik saya juga saya pribadi, saya mau Tuhan, saya katakan saya mau Tuhan. Saya mau belajar terus memperhatikan hidup saya. Untuk apa? Untuk kehidupan yang kekal. Setelah itu kita baca firman tadi dikatakan, coba buka kembali ke Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatilah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Terus selanjutnya, janganlah seperti orang bebal. Tadi hidup kita harus arahkan kepada Sang Pemilik hidup, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah pokok, kita harus tinggal jalan. Sekarang kita lihat bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Kalau dikategori orang bebal itu seperti apa itu? Kalau kita buka firman aja ya.
sujud. Mari baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Berarti di sini dalam perkataan. Kalau kita nggak bisa menjaga perkataan kita nggak bisa menahan perkataan kita. Apakah perkataan itu perkataan yang hidup atau perkataan yang mematikan? Kemudian lanjut ke Amsal 26 ayat 11. Ini penulisnya si Amsal, ayat firman juga si Amsal. Mari kita baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Seperti angin berlari ketukannya, demikianlah orang bebal yang Mengenai bodohannya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita lihat kehidupan kita sampai saat ini, di usia berapa kita saat ini? Kita lihat kehidupan kita cross-check ke belakang, hal-hal apa yang kita ulangi, kesalahan apa yang kita ulangi sampai saat ini yang tidak kita bisa bergerak melupakannya. Jadi kalau kita tidak dikatakan seperti anjing kembali kepada muntahnya, demikianlah orang bebal yang memulai kebodohannya. Berarti diulangi, gak cukup sekali. Bikinlah 2 kali, 3 kali, tapi sampai berkali-kali. Tentu dikategorikan kita Bapak Ibu. Kita tidak, kalau bebal itu dia tidak, kalau bahasa apanya dia tidak bijaksana. Kalau bahasa paling bawahnya dikatakan bodoh, kebodohannya. Itu orang bebal Bapak Ibu. Supaya kita mau beranjak, supaya kita mau bergeser, sedikit demi sedikit kita geser hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin diubahkan. Jadi untuk memperhatikan hidup kita sepanjang hari ini, itulah kalau kita mengalami hadirat sepanjang Tuhan sepanjang hari, kita akan berhati-hati berbicara. Berhati-hati menyampaikan sesuatu. Kenapa? Orang yang langsung di depan kita, orang yang langsung di sekitar kita akan melihat. Apalagi sekalitas dia itu udah pelayan, masa seperti itu sih perkataannya. Dia itu sudah melayani, masa seperti itu sih sikapnya. Memang bukan hanya itu, banyak ngobrol, oh dia itu udah pendeta, masa pendeta gitu. Dia itu istri pendeta, masa istrinya seperti itu. Karena apa? Orang melihat langsung, bukan 1, 2. Dia itu udah diaken, gitu. Udah sintua dia. Orang akan melihat. Jadi sangat susah kita untuk menjadi kesaksian kalau kita masih belum sepenuhnya dipulihkan. Kalaulah sepenuhnya hidup kita telah dipulihkan, ini akan hati-hati, sikap kita akan hati-hati, perkataan kita akan hati-hati. Kalaupun itu keluarlah perkataan yang membangunkan. Sehingga apa? Ketika perkataan yang membangun keluar dari mulut kita, dari hidup kita, ada koneksi, ada hubungan untuk berbicara, komunikasi itu akan menyambung. Tetapi ketika perkataan yang mematikan, perkataan yang mematahkan, berarti memutuskan, tidak ada hubungan komunikasi lagi, tidak ada kelanjutan lagi. Jadi bagaimana mungkin kita menjadi kesaksian? Bagaimana mungkin hidup kita diubahkan? Kalaulah yang itu yang keluar dari dalam hidup kita. Coba kita buka lagi di firman selanjutnya, 1 Timotius 6 ayat 12. Mari kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang
benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Makanya saya bilang tadi, Bu, seperti yang saya lakukan itu, dia berdampak setelah bisa tadi masuk, karena dia bereaksi menarik itu beko dengan isi kerikil dan dengan ketinggian 22 meter jaraknya. Itu harus dua orang Bapak Ibu, kalau sendiri enggak. Jadi dia bereaksi, dia panas, terjadi dampak, dia bengkak. Jadi sama seperti firman itu, kita terima firman, kita harus bertanding, kita kerjakan, kita lakukan. Memang menyakitkan, karena apa? Dia dikikis, dia dibuang, keegoisan, kesombongan, tinggi hati, itu dikikis. Sakit, sama seperti yang saya alami itu sakit. Kenapa? Dia beraksi, karena bergerak, benar malamnya langsung beraksi. Enggak langsung di situ, memang hitungannya 2 kali 24 jam dia beraksi bengkak dia. Jadi kalau firman Tuhan mungkin melebihi, enggak langsung instan. 1 minggu kita langsung berbuah setiap firman yang kita dengar, enggak begitu. Sampai kita benar-benar lewat di firman itu. Ketika firman itu lewat baru, oh ya Tuhan, saya sudah lulus di firman itu, saya sudah teralami firman itu. Memang menyakitkan Bapak Ibu. Bayangkan aja kalau kita yang ibaratnya yang suka marah-marah misalnya, kita bisa meredam emosi kita. Yang biasanya kalau kita mungkin kalau orang Batak temperamennya tinggi, kita itu sangat, kalau kita udah merasa tersinggung mungkin aduh mau marah, tapi kita tahan. Kan menyakitkan Bapak Ibu ya. Saya pernah mengalami yang mencobanya, pingin marah tapi ditahan. Pasti rasanya itu masih kategori yang marah-marah atau keinginan. Mungkin istrinya mungkin, Pak beli mobil gitu ya. Suaminya bilang tapi nggak diingin suaminya, istrinya marah-marah. Itu masih hal-hal seperti itu. Tapi kategorinya lah, dalam hal kemarahan itu kita melihatnya dari keseluruhan, tidak hanya dengan satu bagian yang ada gitu. Tapi itu untuk mengaraminya itu ada hal-hal yang harus dikerjakan. Itu proses, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, mungkin lebih. Kalau kita tidak lewat di firman itu, mungkin Tuhan akan taruhkan terus firman itu. Amin Bapak Ibu. Kembali lagi ke Efesus 5 ayat 15. Tetapi seperti orang arif. Apa itu Bapak Ibu? Orang arif, bijaksana. Apa lagi Bapak Ibu? Orang arif, orang bijaksana. Kita buka firman-Nya. Oh ya, tadi orang beban tadi masih ada, belum kehabisan bebannya. Satu Timotius 5 ayat 6 coba. Ini perlu Bapak Ibu, ini perlu karena untuk saat ini tingkat kehidupan di tengah-tengah. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ini menandakan hidup mewah. Ini perlu sangat perlu di setiap keluarga. Jangan terlalu faktor-faktor yang kadang-kala di rumah tangga, di keluarga, jangan melebihi dari apa ya? Dari masukan. Supaya
Supaya apa? Tuhan juga tidak menginginkannya hidup mewah. Tuhan melihat bukan luarnya, Tuhan melihat dalamnya. Gitu. Makanya saya bilang tadi, kita perhatikan hidup kita. Kita melihatnya nggak bisa satu sisi, kita lihat seluruhnya. Seluruhnya. Masih adakah keinginan-keinginan yang bersifat duniawi? Keinginan daging, keinginan mata. Tapi saya percaya di tempat ini kita bersama-sama belajar seperti dari firman yang kita tinggal di dalamnya. Karena kita tinggal di dalamnya, maka kita akan berbuah. Kalau kita sudah tinggal di dalamnya, pasti gairah kita juga berbeda. Kita mengalami, menikmati seperti lagu tadi, sungguh indah di dalam Tuhan. Kalau kita sudah di dalamnya, kalau kita sudah mengalami bahwasanya di dalam Tuhan itu berbahagia, kita nggak lagi memikirkan yang namanya dunia, kita nggak operi lagi itu. Kita hanya mengurusi diri kita supaya diri kita di bawah semakin serupa dan segambar. Pertandingan iman tadi, pertandingan itu kita harus kerjakan. Kita hanya mengejar hidup kita masuk dalam kehidupan kekal. Fokus kita hanya ke sana. Selain kita mengerjakannya, kita boleh menjadi dampak, menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Kita lanjutkan hidup yang arif. Kita buka firman-Nya, Amsal 8 ayat 12. Mari kita baca Bapak Ibu sama-sama. 1, 2, 3. Aku hikmat dengan bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, jadi orang arif itu, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu bagaimana? Itu tadi perkataannya. Hikmat itu ya Yesus sendiri. Harus ada Yesus di dalamnya. Beda dengan hikmat dunia. Kalau hikmat dunia yang tadi kita sudah lewati perkataannya, itu perkataannya memang berhikmat tapi mematahkan. Dia menyetop. Tapi kalau hikmat yang daripada Tuhan, perkataannya itu menghidupkan. Ketika berbicara, jadi ada koneksi untuk kelanjutan untuk berbicara. Tetapi kalau perkataan hikmat dunia, dia memutuskan, terputus, tidak ada komunikasi. Itu membedakan apakah kita ada memiliki hikmat dunia sama hikmat Tuhan. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dia cerdas. Cerdasnya juga yang orang yang di dalam memiliki pengetahuan tentu juga cerdas. Tapi di dalam ini maksudnya kecerdasan yang di dalam Tuhan, di mana mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan dikombinasikan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita buka lagi 1 Korintus 1 ayat. Bapak Ibu, kebetulan saya udah dibeli kacamata, saya harus lihat. Tapi saya ucap terima kasih pada istri saya. Jadi ini kemarin dibeli hari apa ya? Saya nggak tahu apakah dia tahu saya akan membawa aku pada depan, saya nggak tahu. Cuman istri saya bilang, ayo Bang beli kacamata. Saya lihat kacamata. Ayo saya langsung ngomong, hari Minggu saya menyampaikan firman Tuhan, saya harus pakai kacamata. Kalau enggak, saya nggak bisa nampak Bapak Ibu. Makanya saya terima kasih buat istri. Ternyata istri juga mendapat sesuatu, mungkin ayo ingatin, mungkin gitu kan. Jadi saya ketika dikatakan ayo beli kacamata, saya lihat saya foto dia. Jadi dari mana tahu dia kalau saya hari Minggu bawa firman gitu kan? Ya udah, saya bilang begitu. Tapi terima kasih lah, Tuhan Yesus berkati. Kita buka di 1 Korintus 1 ayat 9 ya. 19. Saya kira ketika saya coba kemarin kan, aduh saya kira macam cewek, saya bilang saya manusia. Kami yang menilai Pak. Tapi
Saya pikir ya penting fungsinya lah bisa digunakan, saya kira gitu. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca di firman 1 Korintus 1 ayat 19. 1, 2, 3. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan dibanyakkan. Iya. Jadi dikatakan di sini lah bukan hikmat dunia. Kalau ini dia mungkin mengartikannya ke hikmat dunia. Jadi yang penulis yang di Korintus ini itu dikatakan mungkin hikmat Tuhan, hikmat Tuhan. Jadi kita boleh melihat yang keluar dari setiap kehidupan kita sepanjang hari. Kita pastikanlah itu hikmat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang boleh saya sampaikan firman ini kita alami, kita nikmati bagaimana kita hidup sepanjang hari. Kita boleh melihat hidup kita boleh memperhatikan hidup kita boleh meng-cross check seluruh kehidupan kita. Apakah ada keinginan untuk menjadi serupa dan segambar? Kita boleh masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kita terus bisa lihat apakah kita seperti orang bebal, orang yang tidak mau dibaharui, yang tidak mau diubahkan, yang tidak mau dibawa masuk pada rencana Tuhan, atau orang-orang yang memang orang-orang yang sudah tahu tapi tidak mau. Itu juga kategori orang bebal Bapak Ibu. Kita sudah tahu itu firman itu, kita sudah tahu itu kebenaran itu, tapi kita tidak mau mengerjakan. Itu juga masuk kategori orang bebal. Jadi kita ambil supaya kita mengambil bagian di kategori orang arif, orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang di dalam Tuhan saja boleh hidupnya berbuah, boleh hidupnya berdampak di tengah-tengah kehidupan secara pribadi, keluarga maupun di tengah-tengah pekerjaan kita. Saya memanggil setiap pelayan untuk kita ke depan.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus boleh mengerjakan, melakukannya. Kami menerima kekuatan daripada-Mu, memampukan kami untuk melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang percaya sama-sama kita katakan Bapak Ibu, Bapak udah membawa tasnya. Makasih Pak, sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Sedikit kesaksian tentang kacamata ya Pak. Nanti lama-lama kita nggak bisa jalan lagi kalau nggak pakai kacamata. Kita semua diberkati siang hari ini. Amin. Ya benarlah. Dulu kita berpikir ini bukan apa ya. Dulu kita berpikir bahwa Tuhan yang menjaga hidup kita. Tapi pertumbuhan kita yang membuat sehingga sekarang kita jadi mengerti yang menjaga hidup kita bukan Tuhan saja. Tuhan berikan kita kemampuan, tapi kita yang harus mengerjakan. Betul gak Bapak Ibu? Maka Tuhan katakan kerjakan keselamatanmu. Kemampuan Tuhan pasti berikan bagi kita. Yang sepakat kita katakan amin. Ya, siang hari ini izin Pak, saya boleh menyampaikan Pak Purba. Terima kasih. Kenapa saya boleh menyampaikan? Saya boleh melihat satu pengumuman yang boleh kita sampaikan bersama-sama. Dan untuk minggu ini untuk Waka doa Ibu kita akan doa hari Selasa. Jamnya tetap jam 4. Karena apa? Tanggal 17 hari Rabu, maka Bapak Ibu boleh mengikuti apa kegiatan mungkin di tempat kita masing-masing. Tapi bukan soal itu yang saya ambil, bahwa hari Selasa kita berdoa untuk bangsa kita. Baik Bapak Ibu, Komsel boleh diberikan arahan bagi setiap Komsel di grup-grup yang ada, sehingga kita boleh berdoa baik di rumah kita masing-masing, ya tentu di rumah kita masing-masing, kecuali ada arahan mau doa keliling seperti itu untuk bangsa kita. Amin. Itu sengaja kita buat karena memang kebetulan tanggal 17 itu hari Rabu, tapi kita ambil hari Selasa kita doa kaum ibu. Sekaligus saya mau mengingatkan kepada setiap kita, ayo ibu-ibu. Saya boleh melihat ibu-ibu yang ada di tempat ini. Saya percaya kita perlu topangan doa yang menjadi perisai doa bagi keluarga kita. Pasti kita terlebih dahulu. Kita boleh minta topangan doa orang lain, tapi pasti kita yang pasti lebih menjadi perisai. Betul kan Bapak Ibu? Yang lebih menjadi perisai bagi keluarga kita pasti kita. Orang lain kita bisa minta topangan doa, tapi tidak selalu. Sebab itu mari bersama-sama. Kita tidak alergi, tidak salah kalau diminta topangan doa, kita juga topang doa. Tapi keluarga kita, gereja, Komsel, ayo mari kita bersama-sama. Semua ada grup-grupnya. Kaum bapak boleh menjadi perisai doa. Masing-masing di sana sudah diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Untuk melanjutkan apa yang dikatakan oleh tadi Pak Ririn, benarlah itu sepanjang hari. Ada pujian menyatakan sepanjang hari kuberikan penghormatan bagimu. Bapak Ibu, saya melihat pertumbuhan daripada anak-anak kita remaja, teenagers. Ketika sampai sekarang ini, ketika di hari Sabtu kita masih kesulitan untuk mendekati mereka. Oleh sebab itu kita sudah sharingkan, apalagi sekarang yang kita muridkan sedikit Pak, minta waktu sedikit karena ini saya lihat urgent. Dan tadi pagi saya pengen menyampaikan kepada semua bahwa sekarang ini anak-anak kita sangat rentan, tidak mudah. Saya tidak menakut-nakuti. Izin saya sampaikan, ada satu anak kita sekolah minggu yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kepada saya, masih kelas 1 SMP. Dia mulai menonton film dan dia sampaikan, saya gandeng omanya.
Saya gandeng opungnya karena kebetulan pasti tahu ya, tapi ini bukan untuk melihat sesuatu negatif. Saya hanya angkat ini untuk menjadi contoh. Tadi anak ini masih kami lihat ditulis di tangannya. Akhirnya saya panggil kakak guru sekolah minggu, Kak, coba lihat ini. Dan yang ditulis di tangannya, Dajjal, Illuminati, smoking, dan apalagi yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita rebut anak-anak kita dengan sungguh. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau kita support mereka dengan belajar, mari kita sungguh perhatikan detik-detik waktu-waktu mereka. Diam itu tidak selalu berarti emas. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, anak-anak kita. Bapak Ibu menjadi gembala yang tepat di rumah kita masing-masing. Mari, saya tidak mempermain-mainkan perkataan ini. Untuk itulah saya boleh melihat, karena anak-anak kita yang kita gembalakan sekarang kelas 5, ada yang masih kelas Nehemia kelas berapa Bu? Kelas 5. Nehemia sudah dari kelas 4 ikut prayut. Maka kita tidak menamakan lagi sekarang ini pemuda. Itu bawaan dari yang dulu. Sehingga sekarang anak-anak yang kita gembalakan itu prayut, maka disebut teenager, teens, remaja. Sampai mereka menjadi tangguh adalah karena kita didik dari kecil. Bapak Ibu, oleh sebab itu minggu ini kami akan izinkan Bapak Ibu untuk menambahkan waktu bagi anak-anak kita. Saya boleh melihat tidak ini mengurangi. Mungkin Bapak Ibu pertama-tama akan melihat, kok ditambahkan lagi waktunya Bu? Bapak Ibu, saya boleh melihat ini satu kebutuhan. Saya tahu saya tidak bisa sendiri. Nah, oleh sebab itu bekerja sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Saya mau melihat ini di kelas yang lebih besar, sehingga anak-anak kita yang mulai masuk di SMP, mari Bapak Ibu, anak-anak di SMP itu mulai mereka mencari jati diri katanya. Sesungguhnya itu semakin benar. Mari kita boleh melihat Bapak Ibu. Nah, jadi minggu ini ya saya sudah rembukan dengan anak-anak kita. Nah, agak sedikit bertambah. Jadi mulai minggu ini tanggal 19 hari Jumat jam 6 akan ada komsel prayut. Lebih mudah kita gandeng mereka, karena kalaupun kami tidak melarang seperti anak-anak kita yang sudah pemuda ini komsel di orang tua, tapi ketika kita akan gembalakan mereka, bahasa mereka bisa akan lebih kita pelajari. Itulah sebabnya juga pembagian sekolah minggu kita adakan, karena berlatar belakang daripada ketika anak-anak ini usia seperti ini kebutuhannya sudah berbeda. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu mari dukung kita dan kita topang Bapak Ibu. Dan terlebih di sini hanya sangat terbatas waktu, tapi di rumah Bapak Ibu serius memperhatikan. Contoh salah satu, ya, seorang anak kita pernah ketika kami kunjungan, si bapak ini ngomong, anak kami ini diam, mau nangis, mau apapun pergumulannya dia diam. Hati-hati kita Bapak Ibu. Dia hanya cukup satu handphone di tangannya, dia udah cukup. Makan mungkin tidak lapar, tidak ngantuk. Nah, oleh sebab itu mari bersama-sama. Lahirlah satu perembukan kami kemarin, komsel prayut. Maka mulai anak kita Maria, ayo mulai ikutkan Bu. Sebab apa? Bukan kita sedang merebut masa muda mereka, justru kita sedang gembalakan mereka. Jikalau tidak, handphone dengan tugas-tugas itulah yang mereka kejar. Nah, oleh sebab itu, hari Jumat komsel prayut, mereka akan datang jam 6 sampai jam 7.15. Karena saya juga akan mengejar komsel setengah 8. Saya mau bayar harga. Ini serius bagi kita Bapak Ibu. Mari. Nah, anak-anak kita sekarang ini di dalam memegang handphone, mereka asik sendiri. Sehingga dengan demikian kita akan boleh melihat ini sebagai satu kebutuhan, sehingga mereka akan boleh berkomsel sesama mereka. Saya boleh melihat anak-anak kita sekarang ini sudah cukup banyak. Nah, itu dia di samping hari Minggu, sehingga ini adalah penambahan dalam memberikan tugas-tugas memudahkan mereka di hari Sabtu. Saya boleh melihat mencari tahu, saya renungkan ini, apa yang harus kami lakukan?
Karena di hari lain mereka sibuk, sehingga kita gandeng mereka untuk baik bermain. Kami mencoba membuat di ibadah itu ada permainan catur, ular tangga, tidur di sini adalah salah satu menjangkau hati mereka. Ketika kita banyak waktu kepada mereka, akan lebih mudah menggembalakan. Nah, oleh sebab itu, hari Jumat ini Bapak Ibu, kita mulai dulu hari Jumat ini. Yuk, kami ingatkan Bapak Ibu, dukung dan topanglah. Nah, saya bersyukur seperti ketiga anak Pak Ririn boleh datang, masih kelas 1 SMP, sudah digandeng oleh kakaknya, adiknya. Nah, mari setiap kita, Bapak Ibu pelayan, mari topang dalam doa. Bapak Ibu jemaat, jangan sampai kita melihat ini yang merugikan, bukan. Bapak Ibu sungguh, jikalau anak kita tidak banyak berinteraksi di dalam lingkungan rohani, jangan kita melihat itu sebagai sesuatu yang pasti bisa merugikan mereka. Jadi jangan kita lihat ini, kita ambil penambahan waktu adalah untuk memuridkan mereka. Mari kita lihat ini sebagai satu keseriusan. Bahkan di sini juga saya tetap ingatkan kepada anak-anak kita. Kita ingatkan kepada anak-anak kita tanpa kita memilih. Contoh kepada Ririn, ayo Ririn mulai ikut. Seperti si Citra mulai ikut memegang dimuridkan untuk multimedia. Sehingga itu adalah salah satu kita adopsi mereka, kita libatkan mereka untuk hal-hal rohani. Sebab jikalau hanya datang hari Sabtu lalu pulang sebentar, tidak bisa, tidak maksimal, belum maksimal. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita lihat ketika mereka tangguh sekarang, mereka akan menyempurnakan perjalanan kita mengikut Tuhan berapa tahun yang akan datang, beberapa waktu yang akan datang. Kita ini harus mendidik mereka dengan lebih serius lagi. Saya boleh melihat ini seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ririn, sehingga kita memenangkan mereka sedikit demi sedikit. Bukan hanya mereka di dalam tugas-tugas hari Minggu, tugas di sekolah, dan juga bukan hanya handphone. Saya percaya tidak gampang. Semua orang tua pasti mengalami tantangan-tantangan tersendiri terhadap handphone. Saya jujur itu tadi saya bilang sama kakak guru sekolah minggu, coba difoto supaya nanti ada masukan bagi kakak-kakak guru sekolah minggu. Ditulisin tangannya mulai dari sini, ini setiap jari, dajal, apalagi semua. Saya di situ merintih, merintih Bapak Ibu. Belum lagi beberapa minggu yang lain dia bertanya, Kak, aku udah mulai punya pacar, boleh kan Kak nonton seperti ini? Gurunya ngomong sama saya, Mami tolong di cover anak ini, kami pun agak kesulitan. Dia mulai mencari tahu film-film yang seperti ini. Mari Bapak Ibu, kita melihat itu sebagai satu kebutuhan. Saya tidak mengangkat ini menakuti, tidak. Sungguh. Amin Bapak Ibu. Nah, itu yang saya boleh sampaikan bagi setiap kita. Kita boleh bertemu bersama-sama. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Benarlah Bapa, Engkau memberikan bagi kami kuasa untuk memperoleh kemenangan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami orang tua. Jikalau kami boleh diperlengkapi dengan firman Tuhan, jangan sampai kami lupa. Untuk itulah kami diperlengkapi, supaya kami memperlengkapi anak-anak kami. Kami peduli anak-anak kami Tuhan. Sebab jikalau tidak, dunia akan menggembalakan mereka dan menghancurkan masa depan mereka. Tuhan, sebelum terlambat, biar setiap kami, bahkan lebih lagi kami orang tua, tidak lagi kami melihat kebutuhan kami mood atau tidak mood beribadah, tapi kami menyadari betapa kami perlu Tuhan. Sehingga bukan hanya soal kami lihat anak kami baik atau tidak baik, tapi kami lebih menyadari bahwa anak kami perlu Tuhan. Dimulai daripada suami sebagai sumber, boleh terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan di setiap keluarga demi keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan kami istri, boleh berjalan bersama-sama membawa anak kami, menggembalakan anak-anak kami, sebab mereka akan memaksimalkan pengenalan kami akan Tuhan di waktu yang tidak lama lagi. Mereka akan menjadi generasi kami yang tangguh, jikalau mereka juga kami boleh bawa bertumbuh di bait Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk hamba-Mu yang boleh sudah menjadi berkat bagi kami, untuk apa yang boleh dialami, boleh dikaitkan untuk di dalam pertumbuhan, di dalam kerohanian, sehingga itu boleh berdampak. Benarlah Tuhan, jikalau kami tinggal di dalam Kristus, kami akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sampai roh jiwa tubuh kami tidak bercacat seperti kerinduan. Kami percaya Engkau akan memberikan kami kemampuan. Jikalau sebentar kami pulang, mulai memberkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan, melayani
1, 2. Semua kami baik jemaat. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah semua kami komsel-komsel yang ada. Jemaat semua Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai tertua. Semua kami hidup di dalam penyertaan Tuhan. Karena kami takut akan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Penyertaan daripada Allah. Dan setiap kebenaran firman Tuhan akan menjadi kompas dalam hidup kami. Itulah yang membuat kami terlindungi. Itulah yang membuat kami ada dalam penyertaan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itulah menyertai kami di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini, sehingga minggu depan kami boleh berjumpa. Kemenangan demi kemenangan kami alami di hidup dan rumah tangga kami, sekolah, tugas dan tanggung jawab kami. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari di depan ada kotak persembahan. Yuk, mari kita boleh memberkati dengan sukacita. Berkati setiap kita, Bapak Ibu. Sekali lagi tidak lupa hari Selasa kita doa. Nanti akan tetap dibuat di grup. Ayo mari ibu-ibu, serius, mari kita boleh tangkap ini sebagai satu kesempatan yang diberikan Tuhan
buat kemarin ini tadi sampai yang itu kayak itu sampai dia bukan kita nggak nyala iya sampai aku bilang bagaimana ya aku kalau aku yang ini kan kalau dia nggak bantu singkatnya perhatian mereka aku nanti kalau mau kode gitu dia sedikit suka dia